Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tentang etika dari perspektif dari sudut pandang Alkitab. Saya yang memilih tema ini sekian bulan yang lalu, dan saya sudah mempersiapkan cukup lama. Saya sudah mencoba menerapkan pada diri saya sekian tahun, dan saya mulai belajar lagi. Sebulan lalu saya persiapkan bagian ini, dan tiba-tiba kemarin sore diberitahu renungan 20 menit ya, sampai 30 menit. Wah, saya kaget. Saya sudah siap 1 jam. Karena ini berat. Saya tahu, saya pun membutuhkan waktu panjang untuk mencerna dan mencoba melakukan bagian firman Tuhan ini. Tetapi baiklah, santai saja, saya tidak ingin buru-buru, nanti malah tidak paham. Saya sudah memberikan di dalam grup WA Eka Family ya, jadi itu adalah ringkasan. Saya berharap grup ini bisa lebih juga untuk diskusi. Selain hanya sekedar informasi, sebenarnya kita bisa dapat informasi dari tempat lain ya. Dari grup lain sudah banyak informasi. Jadi kalau memang tidak begitu penting, mari kita lebih banyak interaksi begitu. Apa maksudnya? Misalnya nanti tentang motivasi. Bagaimana kalau saya mengalami hal seperti ini? Sudut pandang dari Alkitabnya bagaimana? Kemudian di sini banyak yang sudah lanjut usia, banyak pengalaman hidup, bisa memberikan dari perspektif masing-masing. Oh, dari sisi pendidikan begini. Oh, dari sisi ekonomi begini. Oh, ya dari Alkitab ya begini dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hal yang baru yang membuka wawasan, dan khususnya terus kita belajar seperti pujian yang terakhir ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Mari kita mulai, kalau tidak selesai. Slide pertama tentang etika. Wah, ada banyak definisi etika. Kalau kita baca, cari ya definisinya rumit dan panjang, dan itu membingungkan. Simple saja, etika itu adalah nilai-nilai moral dalam pergaulan. Jadi apa yang berharga, apa yang penting. Dan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi di dalam lingkup sosial, pergaulan. Percuma kita bicara etika, percuma bicara moral kalau hanya untuk pribadi. Wah, saya harus kudus, saya harus bertapa, dan seterusnya. Lalu gunanya apa? Untuk sosial. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Saya boleh misalnya kudus sekali, tidak bersalah, tapi dengan cara saya berdiam di pegunungan sendirian. Bersalah? Enggak, karena saya tidak berelasi dengan orang lain. Tapi justru ketika saya berelasi, itu nampak apa sih yang berharga dari diri orang ini, moralnya bagaimana di dalam pergaulan. Nah, slide selanjutnya, etika di dalam yang membedakan etika Kristen dengan etika umum atau etika bisnis atau etika di bidang kedokteran, medis, dan seterusnya adalah kalau di bidang dari perspektif Kristen, kita semua etika itu pasti berkaitan dengan Tuhan. Pasti apapun yang kita mau perbuat, kita mau katakan, kita harus kaitkan ini apakah Tuhan mau begitu. Nah, pertama yang penting sekali adalah motivasi. Tidak bisa tidak bicara tentang moral, bicara tentang nilai yang baik dalam lingkungan sosial, di dalam keluarga, pertemanan, sekolah, pekerjaan, dan seterusnya. Motivasi yang Tuhan sangat lihat. Kemudian proses, caranya bagaimana bertindak, caranya mengucapkan bagaimana, kalimatnya yang tepat, yang benar. Bicara tentang etika, yang benar itu bagaimana. Jadi bukan hanya motivasi, tetapi cara. Kalau caranya salah ya sudah pasti salah. Motivasinya benar, tapi caranya salah, ya tetap salah. Dampaknya, apa dampaknya kalau saya melakukan tindakan itu? Kita harus benar-benar mempertimbangkan. Harus, karena ini besar
dampaknya itu besar ya, kita bisa lihat nanti pelan-pelan saya akan bahas. Kemudian waktunya, timingnya kapan? Maksud saya benar, niat saya baik, caranya sudah benar, kemudian dampaknya saya sudah pikirkan, tapi waktunya nggak tepat juga loh. Maka kita lihat yang pertama, motivasi. Menarik sekali ketika Nabi Samuel memilih Raja Israel yang kedua. Jadi Saul sudah Tuhan tolak, ya Tuhan sudah tidak, attitude-nya, etikanya sudah salah. Maka di 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tuhan tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras fisiknya ya, atau perawakan yang tinggi. Jadi bicara fisik, bicara tentang ekspresi. Sebab aku, nah ini penting sekali, ini ayat penting sekali. Firman Tuhan ini ya, aku huruf besar ya, telah menolaknya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang terdeteksi oleh sensor mata kita atau telinga. Oh, orang ini gini-gini, ada pembicaraan, reputasinya begini-begini, ada perasaan kita. Jadi bukan yang terlihat, bukan yang tampak, bukan penampilan yang dilihat Allah, tetapi Tuhan melihat hati. Ini penting sekali. Sebab itulah Nabi Samuel, padahal di anak-anak Isai itu yang pertama, wah gagahnya, wah ini cocok, kalau Saul tinggi besar, ini yang anak pertama juga tinggi besar, wajahnya itu berwibawa, paslah jadi raja. Samuel sudah berpikir begitu, tetapi Tuhan bilang, no, bukan itu, bukan. Tuhan melihat hati. Nah ini dia, ini penting sekali ketika kita memandang segala hal. Nanti saya akan simpan banyak contoh sebenarnya untuk slide terakhir ya, untuk penerapan. Tetapi mari kita hafalkan bagian firman Tuhan. Tuhan melihat hati. Berarti hati saya itu selalu dilihat oleh Tuhan. Bukan penampilan bisa menipu, mengelabui. Bukan kata-kata manis saya yang bisa menarik perhatian, tetapi Tuhan lihat hati saya. Kalau Tuhan tidak suka, maka Tuhan tolak seperti Saul. Dan Tuhan ingatkan pada Nabi Samuel, sudah kan perawakan, paras, penampilan kan sudah ada di Saul, tapi justru kacau balau Israel. Nah mari kita lihat kalau begitu motivasi yang benar dan yang salah bagaimana. Slide selanjutnya, motivasi yang benar. Nah itu seperti yang pujian kita tadi. Saya sungguh-sungguh kalau saya sedang memperhatikan, kalau saya sedang merenungkan, saya tidak ikut nyanyi, saya tidak ikut angkat tangan. Saya adalah saya. Saya tahu Tuhan lihat hati saya. Bukannya kalau saya tidak menyanyi, tidak mengangkat tangan, tidak nurut pada yang WL, bukan. Tapi saya sedang serius memikirkan, ku berikan apa ya? Tadi Bapak Ibu, teman-teman nyanyi lagu apa? Terakhir, referennya. Ku berikan semuanya. Oh ya, bagi apa? Bagi kemuliaan Tuhan. Itu satu hal ini saja. Aduh, betapa tertempelaknya kita kalau kita langsung mencoba, kalau saya melakukan ini, saya mau memuliakan Tuhan itu abstrak ya. Apa sih memuliakan Tuhan? Tuhan sudah abstrak, tidak terlihat. Kita tidak tahu Tuhan ini lagi tersenyum, senang atau tidak. Maka kata yang lebih mudah, memuliakan itu abstrak ya. Oh Tuhan sudah mulia, terus diapakan lagi? Menyenangkan lebih gampang ya. Minggu lalu ada lagu menyenangkanmu. Itu lagu yang dari remaja saya suka sekali. Liriknya sederhana, lagunya juga enak.
membawa kita memuliakan Tuhan itu adalah menyenangkan Tuhan. Kalau saya melakukan ini, saya mengatakan ini, Tuhan senang atau tidak. Senangnya bagaimana ya? Tergantung kehendak Tuhan. Dari mana kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan. Jadi saya tahu Tuhan itu akan berkenan pada saya akan menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau saya mengerti apa yang firman Tuhan katakan, dan saya tahu ini cocok dengan kehendak Tuhan, saya lakukan, saya katakan, itulah menyenangkan hati Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti semua ya, semua tindakan ya, termasuk kata-kata ya, termasuk pikiran dan perasaan dan sikap hati. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang lain mungkin bisa lupa ya, cara, proses, atau dampak, timing, mungkin bisa lupa. Tapi yang ini tidak boleh lupa. Apapun yang kita lakukan, apapun, mari kita lihat, saya terbuka di hadapan Tuhan. Saya, yang Tuhan lihat itu hati. Saya makan, menyenangkan Tuhan nggak ya? Bukan cara makannya, sekali lagi bukan tampilan, tetapi hati saya ketika saya makan, saya bersyukur nggak? Aduh, tahu tempe sambal. Kalau dengan hati yang penuh syukur, enak nggak? Enak. Daripada pizza yang 1 meter ditambah dengan perang, lempar-lemparan garpu, piring, dan seterusnya. Apa enaknya pizza itu? Enak tahu tempe. Nah, kalau itu untuk menyenangkan hati Tuhan, saya bisa makan yang sederhana, saya bisa makan yang mahal, saya menyenangkan Tuhan yang mana ya? Saya makan yang sederhana, uangnya saya tabung untuk menolong orang lain misalnya yang tidak makan hari itu. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang tidak menyenangkan bagaimana? 2 Timotius 3 ayat 2, yang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi motivasinya, niat hatinya adalah untuk menyenangkan diri, menikmati sendiri. Egois, tidak peduli orang lain. Yang penting saya, yang penting keluarga saya, yang penting jemaat EKA, yang penting malam. Nah, itu sudah terkotak begitu ya. Tetapi kalau kita bisa melihat lebih jauh, ini saya melakukan itu untuk kemuliaan saya enggak? Nah, ini bicaranya bandingkan antara kemuliaan Allah dengan kemuliaan diri. Kalau saya melakukan ini, saya sedang menyenangkan siapa ya? Oh, saya. Wah, berarti Tuhan senang nggak kalau saya melakukan itu, mengatakan itu? Tidak. Baik, jangan lakukan. Baik, jangan katakan. Itu maksudnya. Hal yang kedua, etika bicara tentang cara atau proses. Benar, itu berdasarkan Alkitab, firman, standar dari Tuhan. Karena kita perspektifnya, etikanya adalah perspektif ilahi, bukan perspektif duniawi. Duniawi sangat berbeda, budayanya beda sudah. Oh, ini benar, makan harus pakai tangan kanan, budaya timur. Di barat, enggak lah, saya mau nggak pakai tangan, mau langsung pakai mulut, nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Jadi bukan berdasarkan budaya, kebiasaan, tetapi berdasarkan standarnya adalah firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena ini kita, ini buatan Allah. Amin, Bapak Ibu. Kita buatan Allah. Apa buktinya? Apa buktinya kita buatan Allah? Oh, binatang juga buatan Allah. Ya betul, tapi ini kan istimewa kan? Buatan Allah yang bagaimana? Kenapa kita memiliki sesuatu yang istimewa dibanding ciptaan yang lain? Karena kita ada imago Dei, gambar Allah. Jadi buatan itu adalah sebuah karya yang spesial dari Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Ini kata kerja ya. Jadi ini sebuah proses, sebuah cara. Yang dilakukan apa? Yang baik.
Jadi kalau caranya, motivasi sudah benar Tuhan, di hadapan Tuhan, saya ingin menyenangkan Tuhan, niat saya baik, membantu, tapi caranya salah loh, tetap salah. Caranya nggak baik, tetap nggak baik, ya. Karena Tuhan sudah membuat kita, menciptakan kita dengan gambar dan rupa Allah, buatan Allah yang spesifik, yang istimewa, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 diawali dengan karena aku diselamatkan, itu anugerah, itu melalui iman. Imannya dari mana? Ya dari Tuhan juga. Jadi saya kalau sudah diselamatkan, Allah sudah mempersiapkan yang baik sebelumnya, yaitu keselamatan, dan firman Tuhan standarnya kebaikan itu seperti apa, lakukan. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Caranya harus benar, prosesnya harus benar. Sekali lagi pemikiran kita adalah Tuhan akan senang nggak kalau saya melakukan ini dengan cara seperti ini? Tuhan akan senang atau tidak kalau cara saya melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu seperti ini? Nggak tahu ya. Oke, kita lihat bandingannya supaya tahu. Oh, kalau benar seperti ini agak ragu-ragu ya. Alkitab tidak bicara apa-apa tentang merokok misalnya. Alkitab tidak bicara apa-apa tentang hal-hal yang ada di teknologi sekarang. Tetapi supaya kita tahu bandingannya, negatifnya, maka kita lihat firman Tuhan. Cara yang salah itu kalau berdasarkan hawa nafsu, daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Itu ada di Efesus juga. Jadi sebelum bicara tentang keselamatan, anugerah, Tuhan mau kita hidup di dalam anugerah dan melakukan sebuah kata kerja yang benar, yang baik. Sudah di warning sebelumnya ya, di ayat 3. Hati-hati dengan hawa nafsu. Kalau cara saya mengikuti kehendak saya sendiri, tidak peduli dengan keinginan Tuhan, pikiran saya sendiri tidak peduli dengan pikiran Tuhan, maka saya salah cara. Motivasi benar mungkin, tapi caranya salah, tetap salah. Yang ketiga, waktu, timing, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama berarti serius ya, detail. Janganlah seperti orang bebal. Saya beri warna merah artinya yang tidak tepat, yang salah ya, waktu yang tidak tepat. Tetapi seperti orang arif, bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lingkungan kita jahat. Orang mempunyai etika yang berbeda, sudut pandangnya beda. Dari motivasi tidak berdasarkan Allah. Ya, tidak ada pribadi Allah di situ. Tetapi kalau kita ada, nah cara mereka berdasarkan tadi motivasinya kehendak diri sendiri, egoisnya itu loh. Caranya jadi egois juga, caranya jadi salah juga, jahat, kejam, jegal sana, jegal sini, fitnah sana, fitnah sini, bikin hoax dan seterusnya. Itu dunia, itu orang bebal, tetapi kita haruslah melakukannya dengan benar, seperti orang yang bijak. Pergunakanlah waktu, timingnya tepat. Nah ini sulit, misalnya, contoh nanti aja. Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ada banyak, misalnya di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami Tuhan menghitung. Jadi di dalam kehidupan kita, ini sudah hari keberapa? Usia saya 53. Berarti sudah hari keberapa ya? Ribuan hari saya minta nggak, ajarkan saya Tuhan waktu-waktu saya
Jangan sia-sia. Nah, itu perlu hikmat. Ini dia Allah Roh Kudus tadi lagu kedua. Bagaimana Tuhan itu membangkitkan umatnya. Allah Roh Kudus, kan kita bicara Roh Kudus tercurah. Nah, orang dunia itu loh, lihat. Kalau orang Kristen punya hikmat, waktunya tepat, caranya tepat. Dari tadi kita dari cara, dari waktu, maka hikmat ini memegang peranan sangat penting. Dan itu Roh Kudus yang mengingatkan, itu Roh Kudus yang memberitahu, ini saatnya. Belum, jangan, nanti dulu. Ya, sungguh-sungguh kita butuh hiduplah dengan penuh hikmat. Nah, hikmat itu penting. Dari teori menjadi aplikasi, itu hikmat. Kita belajar banyak matematika, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang IPA dan seterusnya. Itu hanya sekedar teori. Tapi bagaimana menerapkannya itu butuh hikmat. Teorinya mendarat di bumi dan dilakukan. Firman Tuhannya bukan hanya dihafal, tetapi dilakukan. Itu butuh hikmat. Yang terakhir, dampak. Etika yang bagian yang keempat adalah dampak. Nah, dampak ini, efek itu berkaitan dengan prinsip. Seperti gravitasi, apapun yang dijatuhkan, apapun yang dilepas dari ketinggian tertentu, pasti akan jatuh. Karena ada gravitasi. Nah, sama juga, kalau kita melakukan, pasti ada konsekuensinya, pasti ada, kalau di dalam firman Tuhan, istilahnya adalah tabur dan tuai. Saya menabur apa? Ya, saya akan menuai apa yang saya tabur. Petani menebar benih padi, maka ekspektasinya adalah padi yang nanti akan menjadi beras, yang bisa dijual, yang bisa dimakan. Ya, tapi dampak itu bisa yang terprediksi. Kita bisa menduga, iyalah saya akan menyebarnya atau menanamnya itu padi, maka sesuai dengan hukum menabur dan menuai, saya akan menuai, memanen beras. Tapi ada yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Oh, kita tidak pernah menanam rumput liar. Tapi di sawah, di kebun, dimanapun akan ada rumput liar dan ada ulat, wereng misalnya. Dari mana? Saya tidak pernah menabur wereng, saya tidak pernah mengharapkan ada ulat, kupu-kupu menaruh atau kumbang atau belalang menaruh sesuatu lalu menghabiskan daun-daunan padi saya. Itu unpredictable. Saya sudah mengupayakan apa yang saya harapkan, ini sudah saya tabur. Tetapi ada saatnya, ada kalanya tuaiannya tidak sesuai dengan apa yang kita tabur. Bisa saja, tetapi itu butuh pemeliharaan, perawatan, pengorbanan untuk mencabut rumput, menyemprot dengan anti hama dan seterusnya. Bagian kita yang predictable ya, yang unpredictable kita tidak tahu. Tiba-tiba ada pandemi, padahal kita sudah merancangkan yang baik, motivasi baik, cara benar, waktunya sudah mestinya tepat. Tapi tiba-tiba unpredictable. Ada pandemi yang menghancurkan semua rencana kita. Ya sudah, itu bukan wewenang kita untuk mengubah. Yang kita bisa predik adalah kalau kita menjaga. Yakobus pasal yang benar ya, dampak yang benar, itu kalau yang kita lakukan, kita katakan itu memuliakan Allah. Kembali, selalu. Kalau saya melakukan ini, dampaknya, akibatnya Tuhan itu senang atau tidak. Bagaimana kita tahu Tuhan akan senang atau tidak? Dari firman Tuhan. Sekali lagi. Lalu bermanfaat. Ini kan etika itu dalam kaitan dengan pergaulan. Jadi manfaatnya pasti bagi orang lain. Kalau saya melakukan ini, manfaatnya bagi diri saya sendiri. Sendirian yang saya nikmati, dampaknya, saya menjadi lebih kaya. Saya punya barang ini dan itu. Saya makan enak. Atau ketika saya makan sederhana dan saya berikan pada orang lain. Orang lain mendapatkan manfaat dari saya. Pikirkan dampak. Ini penting. Yakobus 3 ayat 18. Buah yang terdiri dari kebenaran. Jadi buahnya itu penting ya. Tetapi benar. Caranya benar. Dipikirkan juga hak dampaknya. Hasilnya
ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Betul ya? Iya, yang mengadakan damai. Jadi kalau yang saya lakukan dan saya katakan itu bermanfaat, lakukan. Pikirkan dampak. Jadi logikanya ada, konsekuensinya. Kalau saya belajar, saya akan lebih banyak wawasan. Betul. Nilai, ya semoga juga setara ya. Hasil tidak mengkhianati usaha sebenarnya. Jadi kalau saya belajar dengan serius, tekun, tepat bahannya, harusnya nilai saya bagus. Tapi lebih penting adalah pengetahuan. Saya punya banyak wawasan. Nah, yang salah kalau kita memikirkan dampak itu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi kebalikannya ya, yang merugikan, bahkan bukan cuma tidak bermanfaat, merugikan orang lain. Yakobus 3, masih Yakobus ayat sebelumnya. Sebab di mana ada iri hati, nah ini kalau motivasinya sudah iri dan mementingkan diri sendiri, itu egois ya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi dampaknya apa? Kacau. Kacau. Saya betul-betul ya mengagumi, tapi ya juga saya berkata wow. Suatu ketika Cristiano Ronaldo di dalam jumpa pers sebelum bertanding Portugal melawan siapa itu ya? Di depan itu ada sponsor, minuman sponsor, Coca-Cola dan air. Apa yang dia lakukan? Memindahkan Coca-Cola itu dari hadapannya. Dia tidak mau minum itu. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Saham Coca-Cola turun, nggak sampai $1 turunnya per lembar. Tapi dampak dari semua perputaran saham Coca-Cola, ruginya $4 miliar, 53 triliun rupiah. Hanya sekedar memindahkan 2 botol Coca-Cola. Motivasinya baik? Baiklah. Minuman berkarbonasi tidak berdampak menyehatkan gitu ya. Ada dampak negatifnya. Jadi Ronaldo ini dulu suka minum, sama pelatihnya langsung dimarahi, diambil, ditabrakkan ke tembok. Kamu ya, nggak boleh minum ini lagi, merusak kamu atlet, tidak boleh minum. Setelah itu dia tidak minum lagi. Dia geser. Betul ya, kadar gulanya terlalu tinggi, asamnya juga tinggi dan seterusnya. Kita bisa membersihkan lantai dengan memberikan Coca-Cola. Lantainya bersih. Jadi apa? Iritasi di situ. Iya, asamnya tinggi. Untuk tubuh juga tidak. Motivasinya baik, caranya juga ya cuma geser, nggak melempar-lempar. Itu sponsor utama. Jadi cuma digeser aja. Terus diambil air minum, dia minum aqua. Lalu dia minum. Bagus ya, memberikan sesuatu yang sehat. Tapi dampaknya luar biasa, 53 triliun rupiah dalam 1 jam itu pada tanggal sekiannya begitu ya, dropnya habis-habisan. Jadi kalau Cristiano Ronaldo di Amerika melakukan itu dia bisa dituntut, tapi kemarin tidak di Eropa, tidak ada aturannya sih. Mungkin kan setelah ini akan yang sponsor harus diminum ya. Berikutnya ada yang minum tuh. Ya, artinya kita harus mencoba memikirkan motivasi. Mari kita lihat slide terakhir. Waktu saya habis. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Pakaian saya harus bermerekkah? Haruskah? Kalau memang untuk jangka panjang saya bisa pakai puluhan tahun, sepatu dan seterusnya, silakan. Daripada murah tapi setiap bulan jebol ganti gitu ya, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi di hadapan Tuhan, motivasi saya benar, cara saya benar. Ini uang saya kok nggak nyolong kok. Waktunya tepat, memang sudah waktunya ganti. Tidak terus beli, harus cocok warnanya, jadi harus hitam, harus hijau, harus biru, harus merah. Waduh, itu nggak tepat ya. Lalu dampak waktunya dan dampaknya. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan pelajaran sekolah, pelayanan? Saya melayani di depan sini, Tuhan lihat motivasi, selalu saya ingat.
saya melayani dengan motivasi apa? Saya butuh uang kah? Kalau butuh uang, jangan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, itu Tuhan lihat hati. Kalau saya butuh lalu dengan cara wah, khotbah sana, khotbah sini dan seterusnya, motivasi saya tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman sepelayanan? Seriuskah hati kita di hadapan Tuhan tulus? Lagunya, syairnya sudah bagus. Bagaimana hati kita? Jemaat, mari kita perhatikan. Saya menyanyikan pujian ini, saya belum mengerti. Ya sudah, jangan nyanyi dulu, pahami dulu. Syairnya betul atau tidak? Kalau betul, nyanyikan. Tuhan itu loh tidak mau tahu kita mau suaranya sebagus apa kita main instrumen. Suara 1, 2, 3 atau 4 atau fals, Tuhan tidak mau, tidak tertarik dengan itunya. Tuhan tertarik dengan hatinya. Sami, kamu memuji atau menyanyi? Tuhan ingin saya memuji, bukan menyanyi. Tuhan ingin dengan instrumen saya memuliakan Tuhan. Yang terbaik jelas, tapi hatinya juga memuji Tuhan. Hatinya juga menyembah Tuhan. Itu yang benar. Bagaimana dengan mencari jodoh misalnya, pasangan yang seperti apa? Wah, yang kaya, terjamin, punya warisan dan seterusnya. Oh ya? Enggak loh, itu cuma panah, sebentar. Ada sesuatu bisa habis semuanya kalau kita tidak siap untuk berpasangan, untuk berkorban, untuk tunduk. Enggak usah dulu cari pacar. Ekspresi, Tuhan tidak tertarik dengan ekspresi. Dengan perasaan, marah, bagaimana cara marah? Motivasinya apa marah? Kalau memang benar motivasinya, meluruskan dengan tegas, Tuhan Yesus marah. Paulus kalau ngomong di Alkitab keras sekali, nggak main-main, jadi serius sekali. Dan iya, memang harus orang-orang Farisi, imam-imam itu dikata-katai oleh Tuhan Yesus begitu tajam. Caranya tajam, motivasinya terus kamu harus bertobat ya, kalau enggak kamu ular beludak masuk neraka. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Bagaimana relasi suami dan istri? Dalam posisi saya sebagai suami, bagaimana saya memikirkan motivasi saya, cara saya menjadi kepala keluarga sebagai orang tua, anak bagaimana sebagai atasan. Saya memperhatikan anak buah, ini pergaulan, ini etika. Bukan etiket, sekedar makan, etiketnya bagaimana, berpakaian, etiketnya bagaimana, bukan. Ini etika sesuatu yang lebih mendasar. Nah, bagaimana seorang atasan menjadi teladan, kata-katanya integritas, bagaimana menjadi bawahan yang disiplin, yang mengerjakan dengan serius seperti kepada Tuhan. Ini semua ada di Alkitab. Bagaimana guru dengan murid, bagaimana dokter dengan pasien, bagaimana menggunakan media sosial. Tuhan mau lihat kalau saya melakukan sesuatu, jempol saya menulis sesuatu di media sosial, motivasi saya apa? Caranya betulkah? Kata-kata yang saya pakai betulkah? Bagaimana saya timingnya tepat atau tidak? Dan saya pikirkan nggak? Kalau ini saya send, dampaknya seperti apa? Harus dipikirkan dulu. Mari kita sebagai kesimpulan ini, Kristus sentris. Selalu Kristus itu yang utama, selalu. Ya, nama segala nama, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Jadi apa yang saya lakukan berkaitan dengan tindakan dan kata-kata itu Kristus sentris atau tidak. Artinya Kristus itu firman ya, sabda. Jadi saya harus tahu firman Tuhannya bagaimana. Harus. Saya tahu standar motivasi yang baik, bagaimana cara yang benar, bagaimana waktu yang tepat, dan bagaimana dampaknya. Secara prinsip firman Tuhan sudah menyampaikan. Dan itu butuh hikmat. Tadi juga ada pujian yang menyatakan hikmat ya. Lagu terakhir ya, atau apa? Itu penting sekali. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada saat ini mengakui Tuhan, seringkali saya melakukan tindakan tanpa memperdulikan ini. Atau saya tergelincir dengan cara yang tidak tepat. Atau saya terburu-buru mengatakan sesuatu tanpa saya melihat, tanpa saya meminta hikmat dari Tuhan. Saya mengatakan, kamu sakit ini, dan membuat dia hancur luluh. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan sudah siapkan, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita butuh. Kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan,
Ampuni saya yang sering melakukan pelanggaran etika Engkau Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Seringkali saya tidak peduli dengan hati. Saya ingin tampil baik di hadapan orang lain. Padahal saya telanjang di hadapan Tuhan. Dan ada banyak kebobrokan di situ. Ampuni saya Tuhan. Dengan cara saya yang salah bertindak dan berkata, Tuhan tolong supaya saya punya hikmat untuk mengatakan, melakukan sesuatu tepat pada waktunya dan memberi dampak yang membangun, yang membangkitkan, yang menjadi berkat bagi orang lain di dalam pergaulan kami Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Itu yang Tuhan mau, dan kami rindu untuk terus belajar firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan juga minta, perintahkan kepada kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan melakukan sesuai dengan hikmat Engkau. Allah Roh Kudus, tolong kami. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Engkau. Kami mohonkan semua doa kami dan ucapan syukur kami untuk mengenal hal yang penting ini. Tolong sepanjang waktu kami menggali, mencerna kembali dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.